tadi kami ingin mengajak semuanya untuk lebih fokus karena betul-betul Pak Didi ini bisa datang ke sini kalau tidak karena curahan ridho dan kasih Gusti Allah yang jenengan semua, beliau nggak didatangkan ke sini. Jadi sampai tadi malam belum ada rencana, beliau belum tahu kalau hari ini ditakdirkan untuk berbagi dengan jenengan. Jadi betul-betul hari ini anugerah untuk kita semua peserta sekolah lapang, karena Pak Didi yang super repot jawabnya huwake rono-rono, dan tadi pagi saya ke sana ketemu langsung deal, beliau bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Jadi mari sama-sama kita kosongkan gelas kita. Terus yang kedua ditoto atine sing wis pinter gaya goblok ya. Jenengan gaya goblok sih. Apapun yang beliau sampaikan mari kita terima. Kalau kurang jelas kita tanyakan. Okay. Yang jelas ini kami persembahkan P4S Bebotani Mandiri ingin memberikan yang terbaik kagem panjenengan sedaya. Pak Haji Slamet dari PPL Radio itu datang ke rumah bersama Pak Haji Basari ngomong. Kebetulan Pak Haji Slamet itu kan teman lama dulu waktu saya di perusahaan. Pak Haji sebagai orang dinas sering komunikasi, sering bekerja sama dari perusahaan dengan petani. Kebetulan kita tujuannya sama untuk keberhasilan petani. Akhirnya sampai sekarang masih nyambung. Kebetulan saya juga tinggal di Tegalan dekat asli Pulau saya Lumajang. Kalau asli Lumajang, background dari pertanian Jember. Cukup lama di perusahaan 30 tahun Pak, kalau di perusahaan dari berkebun ke pestisida dan pupuk. Mungkin apa yang kami peroleh dulu di perusahaan bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat nanti bagi panjenengan sedaya. Kalau kenalkan nama kula Didi Erkanto. Didi Erkanto ya, namanya Tolu basis yang Jawa ya. Didi Erkanto itu warisan dari bapak kula. Ya, nomor HP dia tak kono kok dihubungi. Iya. Nomor HP mangke. Mangke misul Pak niku. Terus ngeten sekedhik pengalaman kula kebetulan lahirnya di Lumajang, orang tua di Lumajang sampai meninggal. Bapak kula di Solo, ibu kula di Malang. Bapak dulu pegawai negeri, pensiun di Lumajang, terus saya lahir di Lumajang. Mengenai background kula dari kecil di Lumajang, terus melanjutkan ke Jember di pertanian, terus di perusahaan mulai dari tahun 90 sampai tahun 2016. Terakhir kalau memegang wilayah nasional di perusahaan Itali, Haragdu. Habis itu membuka toko pertanian di rumah sambil menikmati hari-hari pensiun Pak. Ternyata butuh kan loh. Kalau butuh proses ternyata butuh perubahan dong ya. Itu sedikit pengenalan kula. Mudah-mudahan setelah ini kami masih bisa berhubungan berkaitan dengan usaha panjenengan di bidang pertanian napa mawon ingkang menjadi problem panjenengan. Panjenengan pun mengenal akrobat ya? Akrobat itu salah satu peninggalan saya di BSA dulu Pak. Jadi ada cerita sedikit waktu itu pada tahun 2004 ya, baru awal-awalnya bule, baru awalnya bule dulu. Bule menyerang waktu itu di 5P. 5P itu papat, purwasi, pagu, pelemahan, dan satunya malu. Purwasri, papar, pagu, pelemahan, pare. 5P itu pertama kali yang ada waktu itu, waktu saya masih di perusahaan itu ada serangan jamur bule itu di pelemahan waktu itu. Loh, ini kenapa kok ini diobati apa-apa, dikasih pupuk, tidak ada perubahan. Akhirnya waktu saya masih di perusahaan biasa terus diambil, tanamannya diambil, kemudian dianalisa ke Jakarta, dikirim ke Jerman, akhirnya diketahui bahwa itu kena jamur Paranospora maidis namanya. Itu ternyata bibitnya ketularan dari Filipina. Ada varian dari Filipina yang masuk ke sini, ketularan akhirnya mulai menyerang. Nah, awalnya kita perlakukan dengan berbagai macam perlakuan apapun gitu. Akhirnya setelah ada hasil dari Jerman itu, dari teknikal Jermannya itu, kalau itu serangan jamur, berarti ini harus diobati dengan obat jamur, kan gitu. Kebetulan waktu itu biasa punya produk namanya Akrobat yang bahan aktifnya waktu itu masih paten di Mekomok, ya. Belum ada perusahaan yang punya. Saya kebetulan memegang wilayah Karijiran Kediri, jadi kita buat trial Pak.
jadi membuat percobaan. Kemudian dari perusahaan itu diberikan support untuk memberikan sampel, padahal waktu itu izinnya hanya untuk sayur. Jadi kalau korban itu sudah ada, tapi izinnya waktu itu untuk sayur. Jadi hanya untuk tomat, untuk tanaman sayuran, untuk mengatasi Phytophthora namanya. Phytophthora sama layu busayu. Akhirnya kita coba dengan berbagai macam perlakuan, disemprot kok nggak ada perubahan. Nah, akhirnya kita coba dengan seed treatment, perlakuan benih, gitu. Dengan 5 gram, kemudian 10 gram, ternyata yang paling bagus 10 gram. Kita coba sampai waktu itu dengan tim saya itu ada sampai hampir 500 tempat Pak ya di RSUD Kediri. Ternyata 85% itu berhasil. Nah, waktu itu saya punya sejarah lucu waktu ada mau launching di gambar, gambar ya, kita tadi kita sudah mengundang petani-petani yang sudah kita coba bagus itu. Akhirnya orang dinas juga diundang semua, ada 100 undangan. Tapi waktu itu karena izin untuk akrobat ini belum ada untuk jagung, gitu ya. Dari dinas provinsi itu, dari Pak Widarto itu kepala dinas provinsi Jawa Timur itu menghentikan, tidak boleh diteruskan, pengenalannya karena izinnya belum ada. Dari dasar itulah kita meyakinkan bahwa perusahaan ini bisa untuk diizinkan untuk jagung. Ternyata setelah kejadian itu perusahaan berdasarkan minta rekomendasi di Jerman, akhirnya keluarlah izin khusus untuk jagung. Bahkan bos saya di atas saya, area manajer Jawa Timur saya itu dapat penghargaan di Jepang sana dari Jerman. Gara-gara akrobat, karena akrobat ternyata tidak hanya dipakai untuk di Indonesia, sampai di Nigeria, di Brasil dan sebagainya. Mungkin itu sedikit sejarah gula waktu di perusahaan. Kemudian yang terpenting adalah hari ini bagaimana kita mengatasi problem-problem umum tanaman pertanian. Jadi salah satu kunci utama adalah budidaya. Maaf ya, sampai kerucut-kerucut ya. Utama adalah pertama pengolahan tanah Pak. Jadi ini tadi saya Mas ya, jadi gini. Bentar. Ini kok tidak bisa digeser. Oh ini maaf. Ya. Jadi gini Pak. Jadi gini, ini sebuah ilmu ya Pak, sebuah apa? Nggak bisa. Oke, ini coba diangkat. Ini naik ke oke. Bukan ini, sebentar. Kan gini Pak, petani tinggal ada 2 pilihan. Tanaman itu subur atau sehat. Ya toh. Jenengan itu yang diharapkan itu subur atau sehat? Subur ya sehat. Subur dan sehat. Oh, 2. Jenengan suruh pilih 1 kok. Dua-duanya betul ditawari ini namanya. Sehat. Artinya ngeten, subur. Jenengan terus ngeten nggih. Pada saat musim hujan, dari musim kemarau kemudian musim hujan, gitu. Mesti subur toh? Tapi apakah menjamin sehat? Tidak. Nah, salah satu tanaman yang kita indikasikan bahwa tanaman sehat itu dari batang, bukan dari daun. Ini penting Bu ya, Bapak-bapak, ini penting. Ini berdasarkan fisik tanaman, kita melihatnya jangan ke daun. Tapi kadang-kadang petani melihat kalau daunnya lebar-lebar seneng ya, hijau itu seneng. Padahal batangnya kecil. Nanti ada contoh di sini. Artinya apa? Itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa tanahnya itu bermasalah. Betul lagi. Salah satunya adalah pH-nya rendah. pH rendah itu berpengaruh panjang. Berpengaruh panjang pertama kali jelas perkembangan tanaman terhambat. Karena pupuk itu akan diikat namanya bahasa kimianya sama koloi tanah. Koloi tanah itu apa? Nanti kita jelaskan panjang lebar nanti belakang. Tapi yang jelas itu secara ilmu pengetahuan bahwa ada namanya koloi tanah. Koloi itu yang biasanya gondeli unsur-unsur sehingga tidak bisa diambil oleh akar. Penyebabnya salah satunya adalah karena pH tanah yang rendah. Okay. Terus bahan organik yang kurang. Bila ini pun jenengan badhe tanam, sebelum jenengan bangun rumah Pak, yang dibangun dulu apa Pak? Pondasi itu kalau di ilmu sipil itu menentukan pertama kali di samping mau dibangun pondasi yang bagus, menentukan pondasi bentuknya apa atau dengan teknis yang bagaimana, yang penting adalah tekstur dan
struktur tanah. Itu kan menentukan mau dibangun tingkat 9 pun itu melihat dari tekstur tanahnya. Begitu sudah tahu, oh ini kuat, untuk baru 9 baru pondasinya dibangun. Nah, kalau di tanaman pertanian, yang terpenting adalah pondasi membangun ini, karena mengolah tanah itu menentukan 30% keberhasilan. Jadi jenengan itu sudah menggunakan tanah itu bagus, jenengan sudah ngantongi keberhasilan itu 30%. Makanya ini ilmunya Pak ya. Ini artinya subur belum tentu sehat, ya. Tapi kalau sehat pasti produktif, ya. Ini ilmu pengetahuan. Ya. Tanaman sehat hanya tumbuh di lahan yang sehat, pasti, gitu loh. Tanaman sehat membutuhkan lahan yang sehat. Tapi yang jadi pertanyaan, tanah yang sehat itu yang bagaimana kan gitu tuh? Tanah yang sehat itu secara fisik ini, ya. Secara fisik otomatis gembur, ya. Ini bahasa-bahasa anu ya. Kemudian kesehatarannya tercukupi secara kimiawi, kemudian keragaman mikroorganisme berguna dan semuanya itu bermanfaat. Yang berguna untuk pengurai tanah itu banyak. Oke. Ini salah satu contoh Pak. Tanaman ini subur, gitu. Tapi jangan lihatin batangnya kecil. Daunnya itu sama dengan pulpen panjangnya dengan umur segitu. Tapi batangnya kecil. Ini tanaman yang subur tapi tidak sehat. Makin niki dari janiku cukup. Itu kalau nggak ada tanaman warna yang bagus dalam kondisi karena kondisi tanahnya sehat. Cuma karena waktunya ini terbatas, niki simpel mawon. Mungkin suatu saat bertemu lagi kita buka, ya, termasuk teknologi luar bagaimana cara bertani yang baik gitu. Nah intinya nopo konsep budidaya tanaman sehat adalah pertama kali kan kalau kita kan tetap menyediakan bibit unggul ya, karena ingin bibit unggul itu merupakan poin kedua setelah pengolahan tanah. Ya. Pertama pengolahan tanah yang baik, kedua penyiapan bibit unggul, ketiga pemupukan yang tepat, pengairan yang cukup, dan pengendalian hama penyakit yang bijaksana tepat. Niku lek jenengan terapkan masing-masing poin niki niku kalau kita bedah, nggih, niku luas. Bagaimana membuat pengolahan tanah yang baik ini mawon? Satu poin kalau kita bahas satu hari ini pun belum selesai. Cuma yang penting nanti poin-poin nopo mawon sebetulnya. Yang penting jenengan bisa menyiapkan lahan sehat sebelum ditanam niku mangke kula jelaskan. Cuma niki jenengan saran sudah termasuk rotor lama mungkin atau gelisah niki. Pripun niki? Nggih, Pak. Ibu-ibu, saya pun dhuwur niki. Dilanjut ya. Dilanjutkan Pak. Soalnya ngeten. Karena kalau jenengan kesal, niku kan ilmu tidak masuk gitu. Makanya kalau kita menerima ilmu itu harus kondisi fresh, harus apa yang disampaikan itu. Tapi dalam keadaan ngantung ini lewat. Muter-muter ngene akhirnya hilang. Menguap gitu. Ibu sudah ngantuk, ora iku rada ketemu sama India. Ya betul. Terus ngeten, belajar itu penting, Pak. Bu, belajar itu penting. Tapi belajarnya dalam kondisi fisik dan otak yang seger. Karena kalau jenengan hanya mengikuti rutinitas, tapi dalam keadaan capek dipaksakan, niku podo kalau napa gugur kewajiban seperti teko gitu. Tapi ilmu yang diperlukan tidak ada. Niku padahal kalau sudah menjanjikan untuk mengajari panjenengan macam-macam buat sabun itu banyak. Satu ini sebenarnya ya. Sabun cuci baju itu banyak 7 macam. Namanya apa saja itu secara kimia ada nanti. Terus cara pembuatannya penting. Bukan hanya niki loh, Bu, calanin bahan sabun tapi jangan damel boten sakit. Karena yang menentukan adalah teknis pembuatan, apa dulu yang dicampurkan, berapa perbandingannya, terus berapa perbandingan dengan airnya. Nah, niku mangke kula ajari secara detail sampai jenengan bisa membuat. Nggih, Pak. Jenengan turun tanpa bayar. Oh kan Pak, jenengan sampun ngomong nggih bahwa kita itu terakhir di usia saya sudah 58, Bu, ternyata kula wis tuwek nggih. Apa yang kita berikan kepada orang kalau tidak amal, gitu. Kalau uang butuh nonton hatinya. Tapi kalau ini belum nanti bisa dipakai, bisa. Terus niki berkaitan dengan materi hari ini, niki kan nanti membuat buduk-buduk ya. Memang kalau tidak cantumkan di sini karena bahannya simpel. Bubur buduk niku bahannya cuman belerang sama kalsium. Oke, belerang sama kalsium dan kapurnya itu diambil dari kapur oksida, kapur yang melalui oksidasi, yaitu gamping. Dolomit belum sakit. Berarti kapur gamping yang karena proses pembuatan bubur buduk itu namanya proses oksidasi, Pak. Harus melalui pembakaran dan bahan kapurnya juga diperoleh dengan cara proses pembakaran oksidasi.
Karena nggih. Gamping itu kan dibakar toh, Pak nggih. Damel kan dibakar toh. Batuan dibakar akhirnya jadi gamping. Begitu dialirkan air langsung umup terus. Nah, itu namanya proses oksidasi. Niki buat kanggo ini juga proses oksidasi. Ngoten nggih. Niku luar biasa kalau jenengan mangke tani untuk menyemprot jamur sama sebagai sumber kalsium di tanaman. Nggih. Jenengan misal punya jambu, punya lombok, punya tomat, kersane boten rontok kembangin jenengan semprot makin yang kita beli. Tapi yang nanti bubur-bubur itu akan jadi dua. Begitu diproses 2 jam matang, nanti warnanya jadi oranye. Nanti 24 jam itu mengendap. Yang lendetan itu jadi warna hijau, percampuran antara belerang sama kapur. Di atasnya warnanya oranye, bukan merah ini kan oranye. Dan itu yang bagus untuk nyemprot. Semua jenis jamur, termasuk petek tanaman lombok, gitu, pituk tora tanaman niku makin jeneng kersane. Misalnya daun-daun yang berkarat niku bagus. Niku jenengan menggunakan membuat fungisida tapi dengan biaya yang sangat murah. Murah tapi bahannya belerangnya loh Pak. Iya, belerang banyak Pak. Itu pilih. Belerang yang murni harganya 30.000 per kilo Pak. Kalau niku warnanya hijau kuning, bagus bersih. Tapi kalau warnanya budak niku campuran lemah pun. Dan niku sebenarnya tidak orisinil. Jadi itu campuran bahan-bahan lain. Tapi yang murni di tuku kimia negeri kata di Malang ada Surabaya banyak, ya. Itu harganya per kilonya 30.000. Nah, jenengan sing beli yang murah itu ada 8.000, 10.000. Kalau buatan kurang karena itu banyak campuran bahan lain, lebih dari 40% bahan lain. Nanti kalau kita proses itu nanti banyak pasirnya di bawah itu. Lebih baik. Nah, jenengan ngetos buatan bubur-bubur itu harganya berapa kalau di pasaran yang dijual oleh pabrik? Produk yang ada di pabrik kan, buatan pabrik. Itu mereknya Koprosat namanya. Itu harganya setengah liter itu 75.000 setengah liter. Itu buatan pabrikan. Padahal kalau ngerti bahan apa? Niku belerang, kapur dicampur tembaga. Tembaga niku makin kalau paringi apa sih tembaga menggunakan tembaga murni atau tembaga yang sulfat makin wonten bahan. Dan kalau kita analisa, jangan ngerti sih. Jangan analisa itu saat ini belerang harganya pinter 30.000 gitu. Terus kapur kami pinter per kilo 5.000 sing mati baru murah. 5.000 mahal Pak. Kalau tuh masih 500. Setengah. Berarti kalau 2 kilo 3.000 toh. 3.000 ditambah 30.000 3.000. Airnya 10 liter. Oke. Tembakanya nanti menyusul. Tembaga digunakan bukan untuk proses tapi untuk nyampur waktu nyemprot. Gitu. Terus jenengan punya keluhan penyakit pembuangan Pak sudah jadi ini itu tinggal nambahin tembaga. Misalnya petek itu kan antranose yang masa penyakit jamur di tanaman lopo yang paling kuat. Ini pun jenengan tambahin tembaga ini pakai tumbas terusi sakit CW4 atau CW-DTA. Jenengan pengetos niku kalau betul-betul Pak. Kalau susu kalau janjian kata akhirnya kalau dibel Pak Haji Bosir wah sakit ketinggalan sedaya tapi kan bijing beli kembali kalau betul. Yang penting makin damel bubur-bubur ini gitu. Godok. Aja diambu. Untuk kamu sakit tak? Iso. Sing iso. Sopo kowe? Masyaallah. Aja ketanu. Oh iya. Bener, untuk kamu bagus tapi yang bening. Yang bening. Belerangnya itu Pak. Boten yang jadi itu kan di atas jadi jernih toh. Ya, jernih. Enten Pak Haji Basri enggak ada, wonten betul Haji Basri. Nah, coba puji produknya. Haji, puji Haji Mas. Coba jenengan pendet. Contohnya mau Mas, puji Mas. Sing sudah jadi. Bubur burduk. Lah, nanti jadinya seperti ini. Nggih. Yang di atas bening warna coklat atau napa niki teh sing bawahnya ini kental. Lah ini bisa mengatasi jenengan oleng-oleng tanaman napa niku jambu jeruk segala macam toh. Niki obatnya ampun niki diolesi jelas sabun ngene. Niki obatnya niki lengetane niki. Terus di jeruk kan wonten sing kadang-kadang blendokan nggih. Bahasa mriki sanjange oleh-oleh. Padahal ini sakjane sanes oleng-oleng karena umumnya pakai oleng-oleng akhirnya ngomong oleng-oleng ikut-ikutan. Padahal itu namanya jamur diplodia namanya. Terus penggerek batang ngedalaken napa niku serbuk-serbuk ning nggih. Lah telek
kotorane penggare batang yang keluar itu diserang sama jamur diplodia kan belendok ngoten niku. Jatuh belendok itu karena jamur obatin iki paling ampuh. Oh, no, wong. Belendok nggih bahasa ini. Nah, nanti yang kita buat itu seperti ini jadinya. Nanti jadinya seperti ini, nanti kalau dibiarkan 24 jam, ininya nanti ke bawah jadi warna hijau ini karena ini campuran antara belerang sama kapur gitu. Tapi kalau disambutkan itu tetap warnanya jadi putih kalau kering. Nah ini yang dicampur sama ceko tembaga tadi Pak. Ini untuk nyemprot. Lah ibu mau jeneng panuwun diolesi iki. Wangi banget. Kamu boleh tak gosok. Atau sih nggak ada kurap, napa macam-macam napa itu kadas. Tembaga itu dipakai kalau kita membutuhkan bau. Tentu dalam prosesnya tembaga betul saja dicampur. Hanya bubur buduk itu yang menemukan pertama orang Jerman kan. Buduk itu bahasa Jerman ya. Teng Amerika namanya bubur California. Tentu itu nama-nama luarnya itu bubur California. Bubur buduk itu yang pertama menemukan orang. Padahal simpel. Belerang kalau kalsium apa, tapi zaman dulu Pak, berapa ratus tahun yang lalu orang Jerman mencoba-coba belerang dicampur sama dibakar oleh proses oksidasi jadi fungisida juga sumber kalsium bagi tanaman. Nah, ini disemprotkan di tanaman juga bisa mencegah kerontokan. Enggak, mencegah kerontokan ini. Bunga-bunganya lapa pentile, lombok, tomat, segala macam buah-buahan disemprot ini di samping sebagai fungisida itu juga sebagai sumber kalsium. Kalsium itu melebalkan heating cell, terus menguatkan, ya. Akhirnya bantilan itu bahkan kalau terlalu banyak, jadi kan model lombok ini kangelan Pak. Itu dikasih berapa Pak? Nah, mulai kan ada ukurannya Pak. Oh iya. Nah, jadi kan itu harus ilmu itu harus tuntas Pak. Jadi ini boleh pakai. Satu tangki satu gini ya jelas. Ya, boros. Jadi di dalam formulasi ini Pak, yang terpenting apa yang digunakan, sasarannya untuk apa, berapa, ukurannya, konsentrasinya berapa, kemudian kapan waktunya dan sebagainya itu makanya ada 5 dalam pestisida ada 5P, 5 tepat ya, 5T tepat ya. Tepat produknya, tepat sasarannya, tepat dosisnya, tepat waktunya dan tepat caranya. Itu harus diterapkan dengan baik. Kata guys. Ya, mohon maaf ini saya dengan Pak Haji Slamet itu kan orang dinas. Ya, mungkin karena kesibukan belum sempat buat, akhirnya kerjasama dengan kita orang swasta. Saya bukan orang dinas tapi yang penting bagi petani itu salah satu alternatif bagaimana sebetulnya kita itu tidak banyak mengkonsumsi produk-produk yang dari pasaran. Saya toko kimia, tapi saya mengajari orang untuk membuat produk non kimia juga lain. Silakan kalau apa? Bagi saya itu bukan kita kan menjual kan rezekinya sudah diatur Pak kan. Ya bagi saya kalau saya ngajari nanti desainnya atau ada yang enggak. Bagi saya itu semua itu ilmu yang kita berikan itu pasti akan kembali juga kan gitu. Jadi yang penting tulus. Kita berikan contoh yang tadi. Kalau ngajari orang itu tidak setengah-setengah, 100% Pak. Karena yang memberikan ilmu saya itu orang Unilever. Kebetulan teman saya dulu SMA itu kepala bagian laboratorium lulusan Amerika Unilever itu di lab itu yang ngajarin saya sambil guyon, kamu kan mau pensiun ya, maksud sih kita tuh orang Indonesia tidak suruh diajari buat, maksud kita selalu beli produknya Amerika terus, sih sudah Amerika loh, kita konsumen terus ya kalau bisa kita harus semua produksi sendiri, akhirnya diajari sampai tuntas. Nah ini, jadi kalau beli sabun kan seperti ini, warnanya juga, terus jangan bisa nih. Ini salah satu contoh, masih banyak. Masih ada 7 macam produk kalau mau belajar, termasuk membuat sabun pel, sabun cuci, sabun asam HF yang untuk cuci kerak-kerak kamar mandi tanpa digosok itu nanti kalau saya berikan semua, jangan Anda hafal, bingung nih. Satu persatu. Nah, nanti ada sesi sendiri kalau jenengan khusus membahas masalah sabun, saya jelaskan, kita tuliskan jangan tulis. Misalnya sabun mandi suci piring. Suci piring itu bahannya pertama adalah sulfaktan. Sulfaktan itu macam-macam. Kalau buatan kau Jepang namanya MLM 270. Kalau buatan BASF namanya Texapon. Kalau buatan Amerika Unilever namanya Slash. Itu nanti kita sebutkan semua. Terus campurannya apa? Tapi dalam proses penyabunan itu dari proses buatnya sabun
itu namanya proses penyabunan secara kimiawi. Dulu waktu SMA saya diajari. Jadi proses terjadinya sabun itu secara kimiawi namanya proses penyabunan. Bahannya apa? Surfaktan sama garam. Garamnya garam aknis, garam sulfat. Nah, nanti kita praktek bagaimana sih mereaksikan antara penyabunan itu. Jenengan saya ajari langsung lihat, bukan belajar teori toh, itu tak jadi nggak bisa. Kalau saya kasih resepnya jenengan buat, saya jamin 100% tidak akan jadi. Mudah jamin. Tapi kalau diajari langsung nyantol, bener lah. Bener ya? Berarti kita bicara masalah ini sampai melebar kemana-mana saja harusnya fokus. Yang jelas ukur produk tidak ada di sini. Saya hanya membahas masalah ini. Niki, datos ngeten Pak. Niki ilmu ini saya peroleh dari orang Italia. Tapi dulu bahasa Inggris saya translate gitu. Bahwa Italia pun itu dalam persiapan lahan itu betul-betul luar biasa. Akhirnya punya bobot itu 30%. Ya. Jadi mulai pembajakan, pemburutan, pengapuran dan sebagainya itu termasuk pemberian kompos sebagainya itu mempunyai bobot 30% nilainya. Artinya kalau kita mau menyiapkan lahan dengan baik, itu jenengan sudah ngantongi keberhasilan padahal tanaman sebelum ditanam. Secara ilmu pengetahuan seperti itu Pak, dan nyata itu. Buktinya orang luar negeri kan berhasil ya dalam ilmu pengetahuan berhasil karena dia yakin bahwa seperti ini itu pasti berhasil. Oke. Itu kan bagian dari upaya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan bibit unggul, mulai dari persemaian, bibit yang varietas yang cocok, kemudian 30%. Pemeliharaan itu hanya menentukan 30% Pak. Ya, dari bobot yang pupuk, susulan dan sebagainya itu ya. Mulai misalnya miwil atau nyemprot dan sebagainya itu hanya 10%. Ya, yang terakhir ternyata untuk kepercayaan orang itu 10% itu amal lah. Gitu. Kalau maaf ini, kalau kita kan sebenarnya punya kewajiban 2,5% di orang Islam ya. Itu pun diterapkan bukan kan masing-masing. Tapi kalau orang Nasrani, orang Italia itu wajib 10%, bayangkan 10%. Gaji 10 juta harus 1 juta tiap bulan diberikan kepada sinodenya Katolik itu. Bayangkan. Dia ikhlas. Nah, ini hal-hal seperti ini kan jarang kita memperhatikan. Kita yang di wes balik duit wes. Tapi kewajiban kita ya sebagai keseimbangan keberhasilan yang harusnya dapat berkah itu hilang. Gara-gara apa? Kewajibannya dibuang dia tadi. Nah, 2,5% kalau diterapkan terus, insya Allah Pak. Insya Allah jenengan itu dimudahkan dan diberikan hidayah terus. Hidayah itu kan banyak lagi, bukan hanya hidayah ketemu konco diajari sampai ini hidayah. Kira semakin banyak kita memberikan sesuatu orang lain, insya Allah itu hidayah tambah. Oke, tambah banyak. Kulo ini nggak ada hal yang sepele sangat tenggerian. Kulo nggak ada jeruk yang untuk minum nih kulo gitu. Itu tidak pernah berhenti diambil orang tiap hari. Tapi dengan persani tenggerian kulo nggak penasaran. Saya sampai heran, kok iso ya buah itu kok ono terus gitu kan. Bayangkan itu sepele kan. Itu hanya sepele. Kulo siapapun nggak usah ngomong ambilin. Jadi tonggo kulo ini sampai pengen kadang sampai sakresek diambil sakresek lah kok sih aneh akeh gitu. Sampai saya itu heran sendiri. Artinya apa Pak? Kalau kita itu betul-betul ikhlas mengeluarkan sesuatu kewajiban kita, rezeki keberhasilan itu sudah dijanjikan. Ngapunten lah kalau sanus ustaz, tapi saya percaya itu. Maki kalau buka, kenapa bos kalau waktu teng Italia niku, saya sering ngobrol orang Italia niku. Orang Italia itu sangat perhatian terhadap kewajiban manusia terhadap orang lain, gitu lah. Sesamanya niku. Kita memburu sesuatu, gitu, tapi mengabaikan kebaikan tanggung jawab kita terhadap orang lain kesusahan. Bahkan kalau kita punya ilmu leveling di planter, nanti bilang teman lagi, jangan kalau setelah ini jangan sampai terjadi. Iku lho Pak. Kok tidak disaingi? Jenengan tuh kalau ada persepsi kok disaingi Pak, itu sama dengan rezeki jenengan dikurangi. Percaya betul ya? Monggo saya diubah. Satu lebih. Tapi kadang-kadang kadang-kadang yang itu kan melihat orang itu dari sisi lain ya. Sisi lain artinya kula niki
waktu di BSF itu bosnya orang Jerman, gitu. Waktu di Halal Guru orang Italia. Saya belajar mengenal orang-orang asing itu saya malu gitu kadang-kadang sebagai orang Islam itu malu ya. Dia itu orang Katolik. Tapi kebaikan itu luar biasa. Dia itu sopan santunnya. Terus saya jadi malu gitu kadang-kadang. Kalau nih, wah saya harus mencontoh orang agama Islam itu baik. Kita harus mengikuti Nabi kita. Kita banyak menyimpang dari sunnah Rasul dan sebagainya ya. Padahal orang lain yang agamanya bukan Islam jauh lebih baik dari kita. Rezekinya banyak, kita iri. Kita menganggap bahwa orang kafir lah, yang kafir kan tidak berhak. Orang kafir yang di atas, apakah itu golongan kafir atau tidak itu orang di atas. Tapi yang penting kita memperbaiki diri sendiri kita. Yang penting kan gitu, fokus pada kebaikan kita. Niki sebagai tambahan Pak Nabi nama. Nah, Siraman kolbu. Siraman kolbu. Penyebab keasaman tanah. Di bawah jangan tangan curah hujan. Kenapa curah hujan itu menyebabkan keasaman tanah? Saya kesini, konten ini saya jawab. Pak Junet agak. Monggo, beneran apa? Kita diskusi Pak. Kita diskusi. Beneran apa? Karena ini saling supaya saling tukar pengetahuan. Saya jelasin nyata. Udara, itu kan banyak mengandung nitrogen sama sama air dan sebagainya gitu. Itu dengan aktivitas misalnya ada penguapan dari laut, terus dari awan, terus dari hujan, nitrogen yang di dalam udara itu terikat, turun ke bawah diikat, masuk ke dalam tanah. Air dengan nitrogen itu suatu pasangan-pasangan yang selalu bersama-sama. H2O, gitu. H2O. Air itu hanya kali punya satu. Semakin banyak air yang turun ke bawah, itu semakin asam. Kenapa? Karena H2H semakin banyak. Nah, nitrogen salah satu unsur yang tidak gampang terikat. Dia bersama-sama dengan air masuk ke jaringan tanaman. Syukurlah daunnya banyak lebar. Tapi dia tidak bisa membesarkan batang. Dia kalau tidak dibantu sama fosfat, tidak bisa besar batangnya. Makanya kadang-kadang daunnya lebar, batangnya kecil. Jadi nitrogen unsur labil, jadi kemana-mana lah. Walaupun pH-nya asam, nitrogen itu tetap akan naik ke jaringan. Tapi kalau fosfat, kalium, sulfur dan sebagainya terhambat ikan. Akhirnya apa? Problemnya apa? Kadang-kadang godong subur, dangu-dangu pupusnya keriting. Gitu? Karena unsur-unsur lain untuk pembentuk asam amino, untuk bentuk klorofil dan sebagainya itu terhambat, tidak bisa. Akhirnya keluar. Nah, yang jadi faktornya hama, apa Pak? Trip, kutu hijau, cabut merah, mai dan sebagainya. Diserang, gitu. Ibaratnya fisiknya bisa lemah, diserang, dia tambah keriting Pak. Sementara tidak ada suplai ke sampai ke pupus. Akhirnya jadi beruang kuning. Lama-lama unsur mikronya tidak naik, ZE-nya tidak naik, Fe-nya naik. Jadi keriting warnanya kuning. Kan gitu. Mulanya yang pertama kali itu harus tingkatkan. Kemudian pemupukan jelas Pak. Ya, jadi kan pupuk nitrogen yang dari urea, nitrogen yang dari ZA. Ini kita menimbulkan keasaman betul Pak. Nah, makanya kalau jelaskan. Nitrogen itu secara kimiawi, rumus kimianya NH2CONH2. Supaya jadi nitrat yang bisa diserap sama akar itu melalui proses 4 kali proses penguraian. Setiap 1 kali penguraian itu meninggalkan H. Nah, ini yang menyebabkan keasaman tanah. Dari rumus kimianya urea jadi amonium, amonium jadi nitrit jadi nitrat. Niku berarti 4 kali H yang dilepaskan. Berarti jenengan pupuk damel urea, niku jelas tambah asam. Kenapa pupuk-pupuk yang NPK kompon yang sudah nitrat, yang sudah N2, yang sudah PO25, kenapa kok aman dibanding kados? Ngapunten Polska. Polska itu karena bukan pupuk kompon, Polska itu pupuk mik. Bedanya kertas buatan kompon kali mik Pak. Kalau mik itu cuma persatuan dijadikan ya. Asalnya dari pupuk tunggal, diproses pabrik jadi majemuk.
dengan perbandingan. Karena itu namanya pupuk mix. Jadi mix itu kan dicampur Pak. Kalau kompon itu proses dari pabrikan sudah dipisahkan unsurnya untuk satu butiran sudah mengandung NPK. Nah itu sudah bentuknya sudah. Nah itu salah satu adalah pembukaan. Kemudian mencuci nitrat yang jelas ini kan dari secara alami, aktivitas mikroba dan sebagainya. Oke. Pengaruh cuaca terhadap pH tanah mau ya. Dan ini menggunakan kimia sedaya Pak ini. Oke. Tanaman memakai pupuk dari tanah dalam bentuk ion-ion seperti ini. Ini sedaya dan ini kimia N4 itu amonium Pak. Pupuk ZA itu NH4SO4. Jadi kalau dipupukkan itu pasti mengeluarkan jadi nitrat, N-nya jadi nitrat, hanya jadi plus itu tertinggal di dalam tanah jadi niki urea, niki rumus kimiane ZA itu kan bahasa Jerman Schwafelser amonium nggih. Niki rumus niki itulah niki sebelum kita bagaimana sih untuk meningkatkan pH kan kepengen tahu dulu ya penyebabnya gitu. Dan ini seandainya pH itu bagaimana pH itu di bawah 6 ini kan tahu kalau pH yang tersedia untuk semua unsur yang bisa diserap adalah antara 6 sampai 7 gitu. Yang paling bawah adalah 6,5 jangan punya pH tanahnya 6,5 niku sedaya unsur bisa dinaikkan sudah terserap otomatis akar cepat. Tapi kalau di bawah 6 itu otomatis tidak tersedia karena terikat. Niki contohnya niki analisa untuk nopo niku seandainya pH 5 itu berapa yang terserap hanya 40%. Nitrogen itu hanya 40% Pak. Nggih, pH 5 55 terus pH 5,5 70 N 85 kalau 6,5 sudah 1%. Niki sedaya berdasarkan hasil penelitian, Pak. Nggih. Niki berapa persen yang terserap? Ngoten nggih. pH 4,5 itu hanya pupuknya hanya sekian persen. Itu kalau kondisi tanah itu masih cukup bagus, tapi kalau jelek ya sudah terserap sama sekali. Nggih. Terus pH dengan efisiensi pupuk. Yang kertas boten cara memahami data ini. Oke. Jadi efisiensi pupuk ya, maksudnya efisiensi pupuk itu kalau ekstrim pH-nya 4,5 itu N-nya terserap kan cuma 30% ya. Nah, akhirnya apa? Kita itu sudah kebutuhan pupuknya itu banyak, karena hanya sekian persen yang terserap. Meninggalkan residu banyak. Nah, residunya banyak, tidak terserap. Nah, residu yang sekian tahun jenengan terapkan terus itulah jadi rusaknya tanah. Kadang-kadang ditanam kok angel temen gitu, ditanam umur sekian kok keriting. Ya karena tanahnya sudah tercemari oleh bahan kimia yang di samping pH-nya rendah. Perlu pelarut residu. Namanya organik. Salah satunya dan ini Pak, fungsi kalsium. Terus satu-satunya kalau tangan yang bisa meningkatkan pH itu kenapa Pak? Kapur. Ini wonten video nih mangke sekedar. Kapur. Niki wonten video nih. Bagaimana sih yang dikatakan tukar kation nih? Niki contoh-contoh tanaman yang kekurangan kalsium. Defisiensi berarti kekurangan kalsium. Tanaman tebu atau nggak ini bentuk-bentuk. Niki tanaman cabai seakan kan kena penyakit ya, padahal kekurangan kalsium Pak niki. Tomat ini kan namanya terong. Ini kira kalsium nih. Kurang kalsium Pak. Nah iya. Kadang-kadang pucuke tomat lombok ruker kuning lho. Lah, kadang-kadang lurus tapi kuning pucuke niku kirang kalsium. Tapi lurus bengkok nggih niku kirang kalsium boron. Karena nggih jenengan kita kalau wis lurus wis bengkok maneh kita. Wah, yo muter nih. Wis cetil nek pilihane udah ya. Nah, iku kira
Kurang kalsium, Bro. Iki anu Panunan nih. Waduh pisan. jangan nanti mengenal kalsium cair dengan tinggi. Coba kalau di susu buatan. Salah satu perusahaan Omya dari Swiss itu kan punya satu-satunya kalsium cair yang ada di Indonesia punya Omya. Ini perusahaan Omya ini. Ini Omya ini. Lah sekarang sementara ini kan baru masuk pertanian 2017 Pak, baru masuk ke pertanian. Berarti termasuk baru. Sebelumnya damel nopo kalsium itu, kula tanggung Pak. Kalsium itu cair itu damel nopo? Nggih. Pertama, damel mboten masuk bangunan kemahalan Pak niki. Sing niki lho nggih, si cair niki lho. Lek si bangunan kan si bubuk. Dulu sih dan sebagainya. Yang cair niku sudah puluhan tahun Pak, jenengan ngertos pasta gigi. Nah, gitu. Pasta gigi ini dari kalsium cair. Nggih. Karena tahu singkatan ora wingi. Jadi odol gitu bahasa ini. Odol itu sakjane merek asli dulu. Akhirnya jadi branded kayak Sanyo itu mesti apa-apa air kan. Padahal odol itu merek. Odol. PPO orang ya. Terus wonten malih napa? Kalsium dan napa cair. Jenengan ngertos kertas, Pak. Gitu. Di kertas Pak nggih. Kertas bahannya sing napa niki? Kayu. Nah, dan macam-macam dong. Dari pop, dari bubur kayu segala macam, supaya bisa mengkilat, bisa putih, bisa ini dilapisi sama kalsium Pak. Sehingga kalau ditulis itu tidak blobor. Nah itu namanya. Ini putihnya itu dari kalsium cair. Karena kayak bubur aja sih yang blobor. Terus wonten malih, jenengan terus paralon, nggih, paralon, nggih, paralon sudah paralon ini digunakan. Paralon itu kan plastik Pak nggih. Supaya bisa kaku dimasuki kalsium. Lek mboten Kak, mboten kalsium. berarti kurang kalsium. Terus paralon itu kalau tidak dikasih kalsium, bahkan kalsiumnya itu 40% lebih Pak. Terus plastik 60%. Paralon itu plastiknya hanya 40%. Nggih, paralon pipa-pipa air macam ini. Itu kalau tidak dikasih kalsium lemes, Pak. Supaya kaku. Berarti fungsinya mengeraskan. Mengeraskan. Nah. Kalau misalnya Bapak ini gitu. Kan keting diolesi kalsium Pak Pur. Nah, terus kasih kah goyang. Jangan tos cat tembok Kang nggih. Semua cat tembok itu banyak dari kalsium cair. Semua cat tembok. Yang terbaik adalah punya ICI dulu Cadillac niku yang pertama kali menggunakan kalsium cair dari Omya dulu tahun 800 berapa itu ICI. Kan perusahaan Inggris tadi. Yang saat ini terkenal produknya paling mahal nggih dulu dan lain-lain. Nah, niku dari kalsium. Dan terus campuran cat itu yang dengan cat-catkan itu kalsiumnya sekitar 65%. Lainnya bahan-bahan lain, ada akrilik dan sebagainya. Jangan ketos, kalau bisa membuat cat seperti itu bisa. Oke. Soalnya kanca kula yang di ICI itu pernah ngajari saya, tapi yang paling sulit itu membeli bahannya. Saya dikasih buku untuk membuat cat seperti dulu. Bahannya ada 12 macam, Pak. Niku sing susah itu membeli bahannya karena harus partai besar. Kalau sabun beli ceceran sakit, tapi kalau cat itu minimal harus bahan paling kecil itu harus 25 kilo harganya. Jadi kita bisa membuat dengan harga murah tapi membeli bahan bakunya yang luar biasa mahal. Kalau cat kiri kanan kiri kalau damel piyambak tapi dengan bahan-bahan yang terbatas mungkin sampai 12.000. Tentu kadang tembok kulo ini kalau tambahkan cat dari yang kalsium cair itu daripada ngelabur kan lebih bagus. Nah, niki kenapa harus Toplo ini perusahaan Swiss sama produksi kalsium cair ini. Ya, dari pabriknya. Nah, ini Pak bedanya Pak. Benjing, wonten pertemuan malih kapan ini? Rabu. Saya benjing kalau pertemuan di Cilumbung juga. Kebetulan di sana juga membuat buduk-buduk sama membuat bubuk daun Pak.
tuku daun untuk keperluan sendiri lah. Kalau bincang nonton di sumur kali yang sebelumnya juga. Nah ini salah satu contoh Pak. Kelebihannya kalsium cair itu tidak mengendap. Kalau kalsium bubuk kan begitu dicampur jalan 1-5 menit kan sudah kembali bening lagi. Kebetulan saya jual nanti minggu depan saya bawakan. Mungkin kalau untuk cat itu apa mungkin campurannya dikit ya Pak? Kan kalau nggak dicampur biasanya cat kan nggak bisa terurai semua, mengendap, langsung diaduk lagi. Iya. Ya semua cat sih seperti itu karena kan ada kalsium. Kalsium itu kan berat jenisnya lebih dari air. Jadi kalau dibiarkan lebih dari 20 jam kan mesti mengendap lagi. Jadi kapur itu kan asli batuan alam. Berarti mungkin kandungannya berapa persen hanya sedikit? 60. Hanya untuk 65%. Untuk pencampurannya maksudnya. Iya. Sebenarnya kalau ya kalau cat itu semuanya perbandingannya hampir sama sebenarnya kalau perbandingan dengan air campurnya itu untuk pencampurnya ya. Cuman yang menentukan adalah kualitas catnya. Jadi kalau ada yang tahan, ada yang eksterior, ada interior. Yang interior pun itu begitu ya terlalu banyak kan kadang kita ngecat itu berkali-kali gitu ya. Itu kadang kalau yang berkualitas pertama kali lebih menyatu dengan temboknya itu, kemudian daya tahannya ini itu lebih lama, terus warnanya juga tidak gampang pudar. Kalau kena air tidak gampang berjamur gitu. Itu jadi itu memang kualitas yang air bisa lewat. Ya. Sip. Atus kelas ini. Kata nggih. Lupa yang di Tegalan yang jual kalsium cair itu kan Ya kula niku. Kan dia kula. Niku Pak Slamet ketemu. Lan jalan niku. Kan ngaji bintang Mas. Lha madhep itu lho. Lah niku kira kula nih. Ora ketemu ini yang ini. Itu kapan lo? Kelempaan ngene Pak Slamet ngono kidul margi niku nggih. Jadi saya pun itu Pak. Kapan lo kalau tengeriku kan kosong enggak? Oh kosong, barangnya kosong. Lah ngetan Pak. Terus niki kita buka karena pertama kali yang mengenalkan kalsium cair di Jawa Timur nggih sampai ke Sumatera itu pulau. Begitu pulau lain dari Malagrung, pulau diajak Om Ya untuk mengembangkan kalsium. Kebetulan teman saya yang menggunakan Sumatera, pulau yang Jawa Timur. Lah, waktu itu kita tidak tahu Pak bahwa kalsium itu mengendap. Gitu. Waktu itu tidak tahu gitu ya. Ya murid-murid saja, kan itu kan batuan alam ya, digiling sampai masih 5.000. Saya beli dari Mas Beli buat drum besar itu. Kan mahal itu harganya, itu berapa itu sekitar 15 juta itu satu drumnya itu ya. Saya beli 2, tak bawa pulang. Begitu disimpan membantu. Nah, akhirnya kita lapor ke Om Ya. Ya dia enggak berpikir ke sana Pak, karena dia menjual dari pabrik ke pabrik. Dia pabrik cat, pabrik kimia untuk kertas, pabrik Unilever untuk odol sebagainya kan dia proses cepat. Jadi dari pabrik ke pabrik harus proses. Dan saya melalui proses penyimpanan jadi batu Pak. Akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman kimia, alumni ITS itu teman-teman saya dulu itu. Akhirnya dicarikan solusi. Kalau dicat itu kan nggak endap Pak, nggak jadi batu ya. Ya. Tapi cat itu ada organik dan anorganik. Anorganik berarti gaban kimia murni. Kalau organik kan dari alam ya gitu ya. Terus saya diberikan solusi ketemu akhirnya sekian bulan gitu ketemu akhirnya tidak endap walaupun mengendap tapi kalau dikocok balik gitu artinya sudah jadi pasta kayak cat lah gitu. Nah terakhir Pak, saya bulan Juli 2022 ini saya order karena permintaan pakar banyak ke Kepung sama ke Nganjuk sama Tulungagung. Saya order. Begitu saya order, saya tidak lihat formulasinya itu habis gitu loh ceritanya Pak. Saya order aja karena permintaan. Begitu saya di belakang, ternyata formulasinya itu habis. Begitu habis, kan belinya harus 1 drum 200 liter. Saya waktu itu ya maaf ya bukan mahal Pak ya. Akhirnya pas saya muter di pupuk, keuangan kurang, saya nempel di Surabaya di toko kimia. Ternyata juga sana habis. Akhirnya beli online Pak. Wah, saya beli namanya dispersi sama antiseptik, saya beli di online ada. Begitu saya campurkan Pak ternyata palsu. Akhirnya jadi batu. Nah itu pengalaman saya terakhir. Akhirnya sekarang kosong masih belum. Karena kalau kalian mau beli dispersi sama antiseptiknya itu minimal 1 drum 200 liter, harganya hampir 40 juta. Pajak.
Nah, makanya saya masih adu dulu, masih apa? Gimana nih? Anu napa? Nggih, niki makin ngeten mawon, Pak. Berarti